Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mengklik videoku. Aku ucapkan juga banyak terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia untuk like, komen, dan subscribe di videoku ini. Nah, seperti yang ada di judul, pada kali ini aku mau menyampaikan sebuah cerita lagi nih sahabat semua. Aku mau menyampaikan cerita lagi dari seorang sahabatku yang berasal dari Bojonegoro. Nah, cerita ini itu dia kirimkan ke aku ketika dia sedang mengandung anaknya yang nomor 2. Jadi cerita ini itu dia alami ketika dia di usia 23 tahun. Jadi pada waktu itu sebut saja namanya adalah Rani. Nah, Rani ini berpacaran dengan salah seorang pria asal Jogja yang akhirnya sekarang jadi suaminya. Nah, si Rani ini memutuskan untuk berpacaran dengan pacarnya, sebut saja namanya Reza. Jadi Reza dan Rani ini sudah pacaran sejak mereka usia 20 tahun. Jadi mereka menikah di usia 23 tahun dan 20 tahun mereka pacaran. Akhirnya mereka berarti pacaran selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun inilah Rani yang berasal dari Bojonegoro memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta karena dia mau memutuskan untuk berdekatan dengan pacarnya sekaligus mencari kerja di Yogyakarta. Nah, kisah ini juga Rani ceritakan bahwasanya nggak cuma sekali dua kali, tapi dia sudah berkali-kali mengalami kejadian ini ketika di salah satu tempat di wisata yang ada di Jogja. Nah, tempatnya itu adalah di Lava Bantal. Jadi di daerah Berba di Jogja itu ada nama wisata air ya, kayak kali gitu, berupa kali. Nah, itu yang namanya adalah Lava Bantal. Nah, si Rani dan Reza ini ketika selama berpacaran, tempat favoritnya berpacaran adalah di Lava Bantal ini karena memang sangat dekat dengan pekerjaan Rani dan juga sangat dekat dengan rumahnya si Reza, pacarnya Rani. Nah, kemudian mereka selalu berjanjian hampir setiap minggu mereka itu ke Lava Bantal untuk menyaksikan derasnya air dan juga sekedar ngobrol-ngobrol ringan. Nah, setelah beberapa kali nih si Rani dari mulai pertama kali berkunjung sampai ke beberapa kali dia berkunjung ke Lava Bantal ini semuanya baik-baik aja. Dan sebelumnya aku mau menyampaikan juga bahwasanya memang Rani ini memiliki keturunan dari ayahnya. Dia ini memang memiliki keturunan indigo. Jadi si Rani ini memang bisa melihat sedikit banyak tentang makhluk gaib yang ada di sekitar dia. Nah, setelah itu Rani bercerita bahwasanya ketika suatu hari dia mengunjungi Lava Bantal, semuanya itu tampak baik-baik saja. Tapi di hari ketiga setelah pertemuan pertama, terus kedua dia datang ke Lava Bantal, semuanya baik-baik saja. Nah, yang ketiga kali dia datang ke sana bersama Reza, pacarnya ini, ada sesuatu yang aneh. Pada waktu itu Rani melihat suasana di sekitar yang tidak seperti biasanya karena suasananya lebih mencekam dan juga ada orang yang berjaga di sana. Nah, ternyata setelah Rani menyadari orang yang berjaga di Lava Bantal tersebut bukanlah orang asli, alias ternyata orang gaib. Jadi si Reza ini tidak bisa melihat. Nah, seketika Rani mendekati penjaga ini yang berwujud bapak-bapak menggunakan pakaian rapi seperti tukang parkir dan kemudian menggunakan topi. Nah, setelah itu Rani menyapa, "Permisi Pak, saya mau titip motor di sini." Sontak saja si Reza, pacarnya, kaget. "Sayang, kamu bicara sama siapa?" kata Reza. Ternyata Rani sedang berbicara dengan makhluk gaib yang ada di sekitar Lava Bantal yang berwujud tukang parkir. Nah, ternyata setelah Reza menegur Rani bilang, "Ini aku lagi ngomong sama tukang parkir." Ternyata Reza baru mengetahui bahwa si Rani ini adalah anak indigo. Nah, saat itu si Reza langsung bilang ke Rani, "Coba yang kamu bilang sama aku orangnya tuh seperti apa." Dijelaskanlah ciri-cirinya oleh si Rani ini bahwasanya aku melihat sosok itu menggunakan pakaian parkir dan menggunakan topi. Terus Reza bertanya, "Apakah orangnya seperti ini?" sambil menunjukkan salah satu foto yang ada di HP Reza. Dan ternyata foto itu adalah Pak D-nya Reza yang udah meninggal 6 tahun lalu. Nah, kebetulan Pak D-nya Reza itu memang tenggelam di Lava Bantal tersebut yang akhirnya terbawa arus. Tapi kemudian ditemukan tewas dan meninggal dunia 6 tahun lalu. Nah, waktu itu Reza sangat kaget ketika Rani bilang, "Iya bener itu."
wah ternyata kamu bisa berkomunikasi dengan Pak Deku ya, atau itu sebenarnya adalah jin yang menyerupai Pak Deku. Nah tapi Rani tidak tahu kebenarannya karena Rani tidak bisa membedakan katanya antara memang arwah si Pak D-nya pacarnya ini Reza, ataukah memang itu adalah jin yang menyerupai Pak D-nya Reza. Nah kemudian setelah kejadian melihat Pak D-nya Reza yang sudah meninggal tadi, disusul dengan kejadian-kejadian aneh, mulai dari Rani melihat ular besar, di mana ular besar tersebut ya hanya Rani yang lihat. Jadi Rani melihat ular besar itu berada di tengah jembatan yang menghubungkan antara tepi sebelah sini dan tepi sebelah sana. Jadi kalau kali, nah ini tengah-tengahnya itu ada jembatan. Nah kemudian ular itu berada di tengah-tengah jembatan, tapi Reza tidak melihat apapun, tapi Rani melihat ada ular di situ. Nah kemudian dengan bantuan Reza, yang karena Reza sudah mulai memahami nih ternyata pacarnya adalah seorang yang indigo, dan Rani bilang itu di sana ada ular, aku melihat ular. Nah kemudian si Rani yang ketakutan melihat ular itu, Reza berusaha menenangkan. Akhirnya Reza menggendong Rani melewati ular tersebut, karena memang tujuan mereka itu ingin duduk di seberang kali gitu, seberang si sungai ini. Nah kemudian si Rani yang dengan ketakutan sambil digendong Reza tetap memberanikan diri. Nah kemudian Rani bilang, dulu aku tidak pernah melihat hal seperti ini ketika pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita di sini. Semuanya baik-baik saja, tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan, dan semuanya juga aku anggap biasa dan normal seperti tempat wisata pada umumnya. Tapi kok di pertemuan ketiga, di tempat aku berkunjung yang ketiga, kenapa kok mereka nampak semua ya, yang katanya si Rani kepada Reza. Nah Reza bilang ya mungkin mereka mau kenalan sama kamu, karena kan ini jadi tempat favorit kita buat ngedate ataupun buat ngobrol-ngobrol santai. Nah mungkin mereka mau kenalan sama kamu, ya nggak apa-apa, diterima dengan baik aja, kata Reza dengan santai. Nah kemudian si Rani yang berusaha untuk menerima semuanya dengan santai ini tadi tiba-tiba dikagetkan oleh sosok yang berada di punggung Reza. Ternyata Rani melihat sosok kecil berupa seperti setengah hewan setengah manusia, wujudnya kecil, kemudian bersayap, bisa terbang, dan dia hinggap di pundaknya Reza. Nah kemudian si Rani yang kaget langsung, astagfirullah itu apa, katanya. Nah kemudian Rani berusaha mendekatkan wajahnya ke pundaknya Reza, dan Reza berkata, kamu lihat apa sih, apa yang ada di belakangku, katanya. Nah kemudian Rani bilang, kamu diam saja dulu, kayak gitu. Nah kemudian si Rani melihat dengan jelas dan sambil berusaha berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Setelah itu si Rani melihat makhluk itu makhluk yang asing, dia belum pernah melihat sebelumnya. Dia hanya seperti ini apa, antara hewan atau manusia, dengan kebingungan. Nah beneran nih bertanya, memberanikan diri bertanya nih kepada si makhluk ini, permisi, sebenarnya kamu itu siapa, kamu tuh apa, kok wujud kamu setengah manusia setengah hewan, setengah seperti kupu-kupu, kamu punya sayap, itu sebenarnya kamu apa. Kemudian dia mengatakan bahwasanya aku adalah peri, katanya. Jadi aku ini ya peri yang menjaga di lava bantal ini, katanya. Nah kemudian ini wilayah kekuasaanku, tapi eh, di sebelah sini aja wilayah kekuasaanku. Jadi kalau wilayah kekuasaan seluruhnya itu dipegang oleh salah satu makhluk yang nanti kamu juga bakal tahu asli wujudnya itu siapa. Nah setelah si peri tadi menjumpai si Rani, kemudian tidak lama peri itu terbang. Setelah peri itu terbang dan hilang, Rani melihat sosok ular besar datang dari arah sebelah utara. Kemudian Rani yang kaget, kemudian langsung berkata kepada Reza, Reza, ayang, ayo kita pulang aja, kata Rani. Nah kemudian si Rani ini merasa ketakutan karena ular yang dia jumpai di jembatan tadi tidak ada apa-apanya daripada ular yang besar ini. Jadi ular itu dia seperti berada di atas air, yang kemudian dia tidak berjalan seperti ular pada umumnya, tapi dia membentuk lingkaran-lingkaran, kemudian seperti ini, kepalanya seperti ini. Nah kemudian dia itu hanyut bersama dengan air. Seperti ketakutan Rani melihat ular ini sangat besar, luar biasa. Tapi seketika ular itu akan mendekat ke arah Rani, dia tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat
tampan sosok itu adalah sosok laki-laki yang ternyata yang dimaksud peri tadi, bahwasanya dia adalah penunggu lava bantal ini. Jadi mereka itu ingin memberikan pesan kepada Rani bahwasanya ternyata banyak banget pasangan muda yang ternyata itu suka mengotori tempat tersebut. Nah, sebelumnya itu si Rani akhirnya memberanikan diri nih untuk berkomunikasi dengan penjaga yang katanya adalah penguasa di wilayah tersebut. Kemudian Rani berkata kepada si makhluk tampan ini tadi yang menjelma ular, ini apa yang harus aku sampaikan, katanya apa yang bisa aku sampaikan kepada warga sekitar. Nah, kemudian setelah disampaikannya pesan itu kepada Rani menyampaikanlah kepada Pak Dukuh atau kepada Pak RT di setempat. Nah, kemudian menyampaikan bahwasanya kalau bisa di tempat ini dibikin larangan untuk tidak berpacaran sembarangan. Ya boleh datang, boleh berwisata, boleh berkunjung, tapi tidak berlebihan. Dan kalau bisa ya tempat ini itu dijaga atau setidaknya tuh ada penjaga yang datang ke sini sehingga eh, orang tidak akan berbuat macam-macam, karena ternyata banyak banget sebelum-sebelumnya itu tempat ini dijadikan tempat untuk berbuat yang bukan-bukan, sehingga ya di tempat itu jadi kesannya mistis, horor, padahal sebenarnya yang datang itu ya kodam-kodam jahat yang akhirnya mempengaruhi mereka untuk berbuat yang tidak baik. Nah, kemudian Pak RT ini menerima pesan dari Rani dan menerima dengan baik. Oh iya Mbak, nanti kan kita diskusikan. Nah, setelah itu, tidak lama itu ternyata benar saja akhirnya mereka bahu membahu satu kampung untuk mengurus si tempat wisata ini, dan juga akhirnya sampai sekarang tempat wisata ini dijadikan tempat yang bagus, baik, terawat dan juga terjaga dengan sangat baik lah kayak gitu. Nah, kemudian si Rani ini merasa lega juga bahwasanya dampak dari dia bisa melihat atau bisa melihat makhluk gaib ini ternyata juga bisa berdampak baik untuk orang di sekitar dia. Salah satunya ya itu bisa menyampaikan pesan kepada eh, Pak RT untuk menjaga tempat wisata yang ada di wilayahnya. Nah, mungkin seperti itu aja nih teman-teman yang bisa aku sampaikan cerita dari Rani, perjalanan dia menyampaikan pesan nih dari sang penunggu Sungai Lava Bantal yang ada di Jogja. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.